Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai presentasi ini, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dea Yulianti dengan NPM 10060119083 dari Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di bawah bimbingan Bapak Suryadi SSI MSc PhD. Saya akan mempresentasikan regresi Rich menggunakan metode Rugets untuk memodelkan kemiskinan di Jawa Barat. Yang pertama adalah pendahuluan. Analis regresi linear adalah suatu metode statistika untuk membentuk model hubungan antar variabel dependen atau terikat dan respon dengan satu atau lebih variabel independen, bebas atau prediktor. Metode kuadrat terkecil. Diketahui bahwa metode kuadrat terkecil atau MKT telah lama dianggap sebagai penduga tak bias terbaik karena variabelnya minimum. Salah satu asumsi pada MKT ini adalah tidak adanya multikolonialitas atau adanya kekolonialan di antara variabel bebas. Kemudian regresi Rich. Untuk mengatasi multikolonialitas, berbagai penduga dikemukakan dalam literatur diantaranya adalah regresi Rich. Metode ini diusulkan oleh Horst dan Kerang pada tahun 1970 adalah penduga parameter regresi yang bersifat bias akan tetapi yang paling populer. Kemudian Rugets pada 2016 mengembangkan parameter Rich. Pada model regresi Rich, MSE yang dihasilkan dari estimator parameter Rugets ini mampu mengatasi masalah multikolonialitas. Metode penelitian. Untuk data yang akan saya pakai, yaitu datanya 27 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 dengan sumber dari BPS Jawa Barat. Dengan variabel yang saya pakai, variabel independennya yaitu PDRB sebagai X1, pengangguran terbuka sebagai X2, jumlah angkatan kerja sebagai X3, IPM sebagai X4, dan rata-rata lama sekolah sebagai X5. Dengan variabel dependennya yaitu tingkat kemiskinan. Kemudian regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan suatu persamaan yang menggambarkan hubungan P variabel bebas atau X1 sampai XP dengan satu variabel tak bebas yaitu Y. Dapat dituliskan sebagai berikut, untuk populasinya sebagai berikut, dan untuk sampelnya sebagai berikut. Kemudian multikolonialitas. Salah satu cara yang digunakan untuk mengukur suatu masalah multikolonialitas adalah Variance Influence Factor atau VIF. Nilai VIF yang lebih besar dari 10 dapat dijadikan indikasi bahwa ada masalah multikolonialitas di antara variabel bebas. Menurut Gurtner, pada tahun 2004, penaksiran parameter regresi Rich dilakukan dengan cara menstandarisasi variabel bebas dan variabel tak bebas dengan model sebagai berikut, di mana Y-nya sebagai berikut dan Z-nya sebagai berikut. Regresi Rich. Umumnya, model regresi linear yang bisa digunakan adalah sebagai berikut, sehingga transformasi model regresi linear diperoleh sebagai berikut. Estimator MKT dari alpha topi diperoleh sebagai berikut. Maka dari itu, estimator MKT dari beta topi diperoleh sebagai berikut. Kemudian ada pengujian parsial. Statistik atau T2-nya diperoleh rumusnya sebagai berikut, di mana keterangannya adalah sebagai berikut. Hasil penelitian dan pembahasan. Analisis regresi linear berganda. Hasil dari analisis MKT diperoleh sebagai berikut. Kemudian multikolonialitas. Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat bahwa X4 dan X5 memiliki nilai VIF lebih dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa multikolonialitas pada variabel independen sehingga perlu diatasi menggunakan metode-metode tertentu, salah satunya regresi Rich. Kemudian menentukan parameter regresi Rich. Langkah pertama yang akan dilakukan untuk mencari nilai K adalah menentukan nilai alpha topi OLS-nya, yaitu sebagai berikut. Langkah selanjutnya untuk menentukan parameter K, ditentukan nilai sigma topi kuadrat, maka diperoleh nilai sigma topi kuadratnya yaitu sebagai berikut. Variansi error sigma diganti dengan estimator kuadrat kecil sigma kuadrat topi sebagai berikut. Kemudian menentukan penduga parameter regresi Rich. Berdasarkan koefisien regresi Rich di atas, selanjutnya kita buat persamaan model regresi Rich sebagai berikut. Kemudian kita melakukan pengujian parameter regresi secara parsial. Berdasarkan tabel di atas, ada 4 variabel yang tidak signifikan yaitu Z1, 2, 4, dan 5 karena tak hitungnya lebih kecil dari θ. Sedangkan yang signifikan adalah Z3 karena tak hitungnya lebih besar dari θ. Setelah dilakukan uji parsial Rich, maka selanjutnya akan dikembalikan ke dalam variabel asli. Berikut hasil penaksiran parameter Rich linear berganda dengan analisis regresi Rich sebagai berikut. Sehingga diperoleh persamaan regresi linear berganda dengan analisis regresi Rich menggunakan metode Rugets sebagai berikut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah angkatan kerja berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Yang terakhir kesimpulan. Poin 1,
Terdapat masalah multivariatas, yaitu pada variabel X4 atau IPM dan X5 atau rata-rata masa sekolah. Poin 2. Nilai konstanta bias dengan metode Ruggies diperoleh sebesar 0,6268. Poin 3. Model regresi menggunakan metode Ruggies diperoleh sebagai berikut. Poin 4. Hanya X3 atau jumlah angkatan kerja yang signifikan, di mana jumlah angkatan kerja atau X3 berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Adapun daftar pustakanya sebagai berikut. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau dalam penyebutan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.